Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel RDAY Official Bapak Haji Dwi Susanto, yang mana channel paling ditunggu-tunggu live streaming pencerahan Pak Haji Dwi Susanto. Nah, masih bersama Usgan, Ustadz ganteng ya, dari Sumedang. Us dan Dang. Sumedang. Us dan Dang. Apa Us Dandang itu? Us Dandan. Ustadz Dadang dari Sumedang. Dari Sumedang. Oke, Bapak Ibu, setelah menyimak vlog-vlog sebelumnya, harusnya sih udah semakin waras nih ya. Biar lebih waras, kita sempurnakan lagi lewat video ini. Coba agak disapa-sapa dulu nih Pak Ustadz nih, para penontonnya nih ya kan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin at-tayyibin, amma ba'd. Yang mulia, yang sama-sama kita hormati para netizen ya, tamu-tamu RDAY, tamu-tamu RDAY, subscriber setia Haji Mbe. Haji apa? Haji Mbe. Haji Mbe. Dimanapun berada, sehat selalu. Amin. Berkah, hajat terkabul. Amin. Yang sakit diberikan kesembuhan. Amin. Dan yang paling penting, ketika kita dikembalikan kepada Allah dengan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wih, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Luar biasa. Khair. Alhamdulillah. Kaifa haluka? Dukhan. Ana taunya dukhan aja ya kan. Al-ududun ba'da dahar. Al-dududun ba'da dahar. Enak nang wis udud. mangan orang udut, orang mantap. Sahaya Pak Ustadz ya. Jadi Pak Ustadz, Ya. kali ini apa yang mau kita bahas-bahas nih? Yang jelas, yang bermanfaat. Oh, tentu. Baik untuk kita dan juga untuk saudara-saudara kita, para netizen. penonton ya. Oke Pak Ustadz, salah satu hal yang bermanfaat tentunya adalah ilmu RDAY. Ilmu RDAY ada rangkaian ibadah ekstrim, ada sedekah ekstrim, serta yakinnya harus ekstrim. Dan tak lupa nih, 18 ojo dilanggar, ya kan? Ojo dilanggar. Bicara tentang rangkaian ibadah ekstrim, Ya. ini luar biasa Pak Ustadz. Ilmu RDAY itu rangkaian ibadahnya dari bangun jam 00 Ya. sampai jam 00 lagi. Setiap harinya. Luar biasa Pak Ustadz. Jadi udah jelas ya. Yang pertama, ketika bangun jam 00, pada saat badan masih di kasur, kaki belum menginjak ke lantai atau menyentuh bumi ya, itu harus ucap syukur Pak Ustadz. Iya. Kan biasanya orang tuh kalau bangun tidur, baca doa bangun tidur kan, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, ya kan, baru ucap syukur. Jadi kata Pak Haji, nggak boleh nyari HP. Iya. Kenapa nggak boleh nyari HP? Takutnya pas buka HP, WA dari debt collector. Atau malaikat Ijrail. Kayak Jiroil mah datang nggak pernah pakai WA, nggak pakai assalamualaikum lagi kan. Jadi ucap syukurnya itu, terima kasih Allah, terima kasih. Sampai saat ini saya masih diberikan umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, serta pernikahan dan jodoh yang panjang, juga penghasilan sebulan 10 miliar. Tuh bayangin Pak Ustadz. Jadi kita mengucap syukur atas yang selama ini kita rasakan. Juga yang belum kita dapatkan, yaitu tadi penghasilan sebulan 10 miliar. Belum dapat udah bersyukur, ya kan? Dari ucap syukur lanjut. Nah ini Pak Ustadz yang sangat menarik nih. Pak Haji nyuruh tamu-tamunya untuk senyum sebanyak 41 kali
Dan sekali senyum 20 detik. Jadi kurang lebih Pak Ustadz itu menghabiskan waktu sekitar 14 menitan lah. Untuk senyum doang. Senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Syukur-syukur bobo bareng pasangan, entah suami entah istri, kita bisa senyumin pasangan kita. Sambil senyum. Sambil senyum. Dua-duanya senyum. Kalau belum praktekin ilmu RDA salah satunya ya kita kasih senyum. Kalau udah saling praktekin keduanya bisa saling senyum. Bahkan Apa tuh? yang lucunya beberapa waktu lalu ada tamu dari Timika. Suaminya berkumis tebal seperti suaminya Inul Daratista, Mas iya. Adam. Mas Adam ya. Ya kan? Iya, Insya Kumis Allah. tebal. Keduanya klop nih praktekin ilmu. Tapi kalau kumis tebal itu dingin-dingin geli itu. Dingin-dingin geli itu. Itu biasanya abis ngemut es batu. Jadi suami istri ini klik Ya. satu frekuensi. Jadi ketika bangun ucap syukur senyum, saling senyum. Suaminya ketawa ngakak geli karena senyumin istrinya seolah mengingat pada mak lampir. Mungkin Pak Ustadz nanti bisa nonton vlog beberapa waktu lalu ya, ada tuh judulnya. Pokoknya gambarnya, fotonya ada suami istri, itu tentang senyum-senyum istrinya dibilang kayak mak lampir, ya kan? Tapi ini senyum ya Pak Ustadz, bukan ketawa ya. Iya. Karena ada juga tamu RDAY disuruh senyum malah ketawa. Beda ya. Beda. Dan ketawanya agak ngeri-ngeri nih. Yang ketawa ini nenek-nenek. Tengah malam. Giginya kelihatan dong. Enggak, ompong. Ompong. Ketawanya tuh bukan Ngikik gitu. ngikik. Oh gitu. Kuntilanak dong. Itu dia tuh, makanya. Jadi Bapak Ibu jangan ketawa ya, senyum. Nah, coba Pak Ustadz, sebelum kita breakdown, ada poin bangun, ucap syukur, senyum. Nah, dari hukum, dasar hukum ya, baik dari Quran, hadis, atau kitabnya. Biar penonton memahami bahwa oh ternyata ada landasannya nih, oh ternyata ada dasar hukumnya nih. Nah, 2 poin dulu nih kita breakdown nih, sebelum poin yang lain-lainnya. Kalau kita berbicara syukur, itu memang kewajiban kita harus bersyukur. Yap. La in syakartum la azidanakum. Orang yang bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya. Tetapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, azabku begitu pedih kata Allah. Nah, luar biasa tuh Bapak Ibu ya. Kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Jadi apa ya? Nikmat Allah itu begitu luar biasa. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Saking luar biasanya diulang-ulang sebanyak 31 kali di surat Ar-Rahman. Iya. Luar biasa. Jadi nikmat Allah itu begitu luar biasa. Apapun kondisi, apapun kita manusia, harus bersyukur kepada Allah, ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ya. Lanjut ke poin senyum-senyum nih Pak Ustadz. Senyum itu ibadah. Ibadah. Senyum itu ibadah. Kalau kita sering senyum, kan saraf kita juga agak ini, Mas, agak kendor gitu ya. Jadi muka nih Iya. sumringah, Iya, ceria. jadi kalau kita sering senyum, muka kita tuh nggak nakutin orang gitu, Mas. Oh, Nah, kalau kita maksudnya muka berak gitu. gini loh, kalau itu muka kok bikin takut orang, ini khawatir apa diciptakan dari tanah kuburan kali, Mas ya. Ya kalau orang kalau mukanya nakutin gitu, Mas ya. Iya. Terus ada lagi orang yang suka belanja aja, Mas. Waduh, ini kayaknya dari Tanah Abang itu, Mas. Oh iya. Tanah Abang. Beda ya. Kalau orang yang goyang terus, jadi nggak netep ini ya, orang kadang begini. Wah, itu kayaknya dari tanah ini tuh, tanah Urugan itu dia. Bukan tanah lempung ya. Iya. Jadi memang ya harus senyum. Iya, senyum. Biar juga energinya positif ya Pak Ustadz Positif. ya. Dan senyum itu salah satu ibadah. Tentunya Bapak Ibu dengan senyum
secara otomatis Bapak Ibu sudah manggil bahagia biar 24 jam ke depan kita bahagia terus. Iya, jadi gini Mas, ketika senyum itu energi positif masuk. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, bukan masalah fasih kita bahasa Arabnya, misalkan mustaqim kena. Jadi nyambung nggak kita? Ini frekuensi kita. Jadi nyambung nggak dengan rasa tidak kita minta kepada Allah? Jangan kita mulut ngomong minta kepada Allah, tapi rasa ini tidak ada. Jadi harus satu frekuensi. Makanya manusia itu harus bahagia. Manusia adalah alam semesta yang mesti bahagia. Mesti bahagia. Mesti bahagia. Apapun itu mesti bahagia manusia itu. Apapun kondisinya. Apapun kondisinya, alhamdulillah ala kulli halin kata Rasulullah. Apapun itu Allah kita berbahagia. Segala puji bagi Allah. Allah tanamkan Allah dalam kalbu kita. Allah. Tidak boleh sedih ya. Allah. Jangan sedih. Nah, lanjut ke poin berikutnya. Bangun jam 00, Ya. ucap syukur, senyum, mandi. Ya. Nah, jadi mandi di sini Pak Ustadz, Ya. Pak Haji menganjurkan atau menyarankan untuk menggunakan daun pandan 9 lembar. Ya. Daun pandannya diikat simpul atau diikat pakai karet lah ya. Sifatnya mah teknis itu. Boleh dicemplungin ke bak mandi atau ke ember, atau kalau di rumahnya mandi pakai shower, itu daun pandannya diikat di atas shower. Jadi kalau pancurannya itu kena daun pandan gitu Pak Ustadz. Nah, selepas mandi, ini bagi tamu RDAY yang baru pertama kali mempraktekkan ilmu RDAY atau yang sudah beberapa hari atau beberapa minggu terus belum tahu tentang pertobatan telanjang, nih ada yang namanya istilahnya pertobatan telanjang Pak Ustadz. Jadi kita mohon ampun kepada Allah, kita duduk bersimpuh dalam keadaan tidak berbusana, juga tidak ada benda yang menempel di badan. Gitu. Nah, beres itu baru lanjut ke sholat tahajud dan teman-temannya, seperti sholat witir, gitu kan, gitu. Nah, bicara tentang mandi jam 00 nih Pak Ustadz, ini tentang dasar hukum atau landasannya tuh bagaimana Pak Ustadz? Ya, jadi kalau berbicara mandi ya, itu jam 00. Saya pun diperintahkan oleh guru mursyid saya. Itu untuk mandi jam 00. Nah, jadi dari para ikhwan Qadariyah Naqsabandiyah, itu ikhwan itu mandi jam 00. Diwajibkan ya? Diwajibkan itu jam 00 mandi ya, mandi. Lalu setelah mandi kita sholat, ada sholat tahajudnya di situ kan, sholat taubatnya gitu kan. Karena mandi itu di jam 00 itu pekerjaan para ulama-ulama. Seperti Kyai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, seorang wali, tokoh nasional. Beliau menganjurkan kepada santrinya untuk mandi jam 00. Pikiran sehat, badan sehat, dan kita lebih tenang. Lebih tenang kita. Nah, bahkan sebagian orang-orang pintar, orang-orang hebat menggantinya mandi dengan cara berenang. Berenang? Ya, luar biasa. Jadi selain ya tentang dianjurkan, ternyata faktanya mandi jam 00 ini sama dengan mandi obat Pak Ustadz. Iya, obat. Bahkan gini, kalau kita dawam, nih kata guru saya, kalau kita dawam mandi selama 41 hari jam 00, itu tidak ada penyakit apapun yang nyampe kepada kita. Betul. Itu satu. Yang kedua, kita paksakan mandi jam 00, unsur negatif yang ada dalam tubuh kita itu keluar. Nah, makanya ada doa sebelum mandi ya. Kalau di RDAY tentunya setiap aktivitas apapun kita selalu mohon ridhonya Allah. Ya ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga karamah wasilah aminnya anak yatim RDAY Kandang B, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, yakin seyakin-yakinnya melalui wasilah mandi pandan ya, mandi daun pandan ini ya, mandi jam 00. Yakin seyakin-yakinnya semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya, energi negatif yang ada di badan saya, juga penyakit yang ada di badan saya keluar atas inisiatif
dan kemauan sendiri. Nah, luar biasa nih, ya kan? Jadi memang nggak salah ya kalau kita dawamin dan akhirnya energi negatifnya. Oh, nggak salah, itu sangat bagus Mas kita mandi jam 00. Saya bilang tadi, saya punya guru mursyid. Nah, guru mursyid itu kan punya guru, punya guru sampai menyambung kepada Rasulullah. Masya Allah. Jadi mandi jam 00 itu sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, pikiran tenang, terus al-ghina nafsi, ketenangan jiwa di situ. Mandi jam 00. Memang dingin Mas. Yeah. Dinginnya udah kayak nggak tahu gimana. Tapi kalau kita sudah terbiasa. Itu insya Allah. Iya. Memang bagi Bapak Ibu yang belum kuat ya pakai air normal gitu ya. Kan kadang rumahnya daerah-daerah dataran tinggi, berarti airnya agak dingin kan. Kalau dataran rendah suhunya normal-normal aja nih. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum kuat mungkin bisa menggunakan air hangat. Air hangat. Kata Pak Haji jangan pakai air panas. Melodok ya. Nah, takutnya kulit kita nanti ini berwarna. Belang. Kalau kata orang Sunda boleng Mas. Nah, boleng. Betul, boleng. Ya kan? Panu gitu kan. Jangan coba-coba ya Bapak Ibu mandi langsung pakai air panas. Adapun Bapak Ibu masak air panas dicampur. Campur, nggak kasih kopi ya? Jangan ya, jangan ya. Jadi menggunakan daun pandan 9 lembar, bukan pasta pandan. Soalnya pernah ada tamu yang bertanya, Mas Regi boleh nggak kalau mandinya pakai pasta pandan? Soalnya saya tinggal di luar negeri, nyari pandan susah. Saya bilang, Ibu kalau mau pakai pasta pandan, jangan lupa disiapin santannya sama tepung beras. Gula juga ya? Gula merah sama kelapa parut. Gulanya gula kawung. Jadilah kue klepon. Rupa-rupa aja ya. Jadi oke, beres mandi Pak Ustadz ya. Nah, balik lagi nih, bagi tamu RDAY yang baru pertama kali praktekin ilmu RDAY, itu Pak Haji menyarankan cukup sekali aja melakukan yang namanya pertobatan bugil alias telanjang bulat. Tanpa busana Pak Ustadz. Jadi apa maknanya atau hikmahnya? Biar kita setelah bertobat telanjang, kita suci kembali bagaikan bayi yang baru lahir. Ya, dengan tidak menggunakan sehelai benang, juga benda-benda yang menempel di badan macam cincin, anting, kalung, gelang. Mungkin ada tindikan di hidung atau di udel kan? Copot dulu tuh Pak Ustadz. Ya kan? Jadi kita bahasanya melepaskan semua atribut lah, benda-benda kesayangan dan lain sebagainya. Kita mengecilkan, merendahkan diri kita di hadapan Allah, mohon ampun. Poinnya itu Pak Ustadz nih, sesuai arahan Pak Haji, yang pertama kita mohon ampun bahwa kita sering menjadi Tuhan kecil. Yang kedua, kita sering menghina Allah. Nah, Tuhan kecil di sini maksudnya itu adalah kita itu tamu-tamu RDAY ini, termasuk saya juga dulu tuh hobinya kan ngeplot nih. Jadi sebelum uang itu di tangan, sebelum cair, selalu berandai-andai. Nanti kalau cair, sekian buat anu, sekian buat anu. Wah, udah ngeplot ya. Nah, itu Pak Haji mengibaratkannya, membahasakannya adalah Tuhan kecil. Ya. Nah, kalau tentang menghina Allah Pak Ustadz, di sini tuh adalah bukan kita mencaci maki atau menghujat atau mengumpat ya kepada Allah, tapi dengan kita khawatir atau ragu bagaimana nasib esok hari, minggu depan, bulan depan, sementara kudu bayar ini, kudu bayar itu, duit belum di tangan. Nah, itu sama dengan menghina Allah. Karena ragu, tidak yakin atas kekuatan Allah, kuasa Allah, gitu kan. Nah, jadi pertobatnya itu Pak Ustadz sesuai arahan dan anjuran Pak Haji ya, ini biar penonton juga agak sedikit, wah saya baru tahu nih ternyata. Nah, jadi setelah mandi dalam keadaan kondisi bersih, itu anduk lempar ke atas genteng, ya kan? Kita cari tempat yang agak aman Pak Ustadz. Karena kata Pak Haji, jangan coba-coba kita melakukan di teras rumah, apalagi di perempatan. Bahaya. Takut viral, telanjang bulat di teras rumah, nanti ada hansip lewat atau satpam lagi keliling. Ribet ya? Waduh, ya kan?
Iya. Nah, yang pertama kita harus di tempat yang aman dan nyaman. Tentunya kita boleh menghadap kiblat atau kemanapun yang sifatnya enak aja lah gitu kan, memposisikan diri. Kita bisa duduk bersimpu di atas karpet atau di atas sejadah atau di atas tikar, bebas. Yang pasti kata Pak Haji nggak boleh di atas kompor. Panas ya? Panas. Kasih minyak nggak itu? Jangan ya, licin. Licin ya. Nah, jadi Pak Ustadz, tentang bertobat telanjang ini, kalau saya waktu itu melakukannya diawali dengan istighfar. Ini Istighfar, sifatnya tambahan aja ya. Jadi Bapak Ibu boleh lakukan dalam keadaan lampu nyala atau lampu gelap. Jadi waktu itu Mas Regi melakukan tobat. Saya istighfar dulu. Istighfar. Ustaz. Sekitar 2 menit 3 menit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, beres istighfar, baru kita dilagemin nih Pak Ustadz yang astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Itu Pak Ustadz. Mas Redi kok suaranya bagus banget, ikut ini ya, gambus di mana? Nomor rekening berapa Pak Ustadz? Vokalis ya? Aduh, jatuh dong permen saya Pak Ustadz ya kan? Vokalis? Kagak Pak Ustadz, ini bakat aja. Oh, bakat ya? Masya Jadi Allah. Pak Ustadz, ya. itu saya merem, nggak kerasa, nggak nyadar air mata menetes Pak Ustadz. Masya Allah. Tetesannya sedikit apa banyak itu? Sedang lah. Sedang ya? Sedang, Pak Tapi netesnya itu apa ya, memang netes spontan gitu ya? Otomatis, spontan. Masya Allah. Tanpa direkayasa. Karena ketika kondisi lampu gelap, menghayati, ya pada akhirnya tersadar bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Betul. Gitu kan. Kecil sekali, Kecil lebih sekali kecil kita. daripada pasir kali ya, gitu. Debu mungkin ya, gitu. Nah barulah mohon ampun kepada Allah. Wah itu saya kok bisa saya begini Pak Ustadz dalam hati ya, dalam kondisi sampai menetes air mata. Nah di situ saya baru Pak Ustadz mohon ampun sama Allah ya, sesuai arahan Pak Haji. Allah, mulai malam hari ini saya mohon ampun. Ampuni saya bahwa saya sering menjadi Tuhan kecil. Bahwa saya sering menghina Engkau Allah. Juga mohon ampun kepada mohon ampun atas dosa-dosa kepada kedua orang tua, kepada istri atau suami ya, pasangan, kepada anak, juga kepada keluarga, saudara, baik yang masih ada atau yang tiada, baik yang dekat atau yang jauh, baik yang dikenal atau tidak, gitu. Karena siokianya Pak Ustadz, namanya kita manusia biasa ya, kadang kenapa harus disebut, diucap baik yang kenal atau tidak. Lagi naik motor, apalagi naik mobil, senggol-senggolan di jalan, umpatannya tuh serem banget ya kan? Yeah. Kayak orang ngelakuin kesalahan bagaimana gitu. Nah itu kan kita nggak tahu tuh orang udah kemana larinya ya kan? Jadi mohon ampun. Nah juga mohon ampun kepada makhluk ciptaan Engkau lainnya Allah, seperti hewan dan tumbuhan. Juga bagi yang biasanya dia suka bersekutu dengan jin, mohon ampun juga. Nah jadi itu bertobat dalam keadaan panjang bulat Pak Ustadz. Nah setelah saya bertobat, setelah melakukan itu Pak Ustadz, ibarat apa ya, kayak baju kotor nih, habis direndam, dicuci, bersih, kayak enteng gitu Pak Ustadz. Dosa-dosa kayak rontok gitu. Nah mungkin selama ini banyak tamu-tamu yang merasa kok saya lemot sekali hajatnya. Oh ternyata doanya masih terhalang sama dosa-dosanya yang bejibun Pak Ustadz. Iya. Kan? Gitu. Nah, bicara tentang pertobatan nih Pak Ustadz. Cuman di RDI ini versinya versi telanjang nih. Yeah. Karena maknanya atau hikmahnya adalah agar kita suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Karena bayi yang baru lahir telanjang, nggak bawa apa-apa. Dan kita pada akhirnya nanti mati pun juga cuman bawa kain ini doang, kain putih ya kan, selembar gitu. Nah, ini gimana Pak Ustadz tentang pandangan dari sisi dasar hukumnya Pak Ustadz? Ya, untuk selama ini saya tidak menemukan dasar hukum yang mengharamkan. Nah, satu. Yang kedua, kalau mandi itu dalam keadaan apa ya?
tanpa sehelai pun, selai apa sebatang itu? Selai. Selai ya. Selai. Jadi mandi tanpa sehelai pakaian itu memang saya dianjurkan. Itu untuk mandi taubat namanya itu. Oh, ada namanya istilahnya mandi taubat ya. Mandi taubat itu ada mandi taubat. Tapi yang jelas tujuannya sama. Kita minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang diceritakan sama Mas Regi tadi itu saya tidak menemukan dasar hadis yang misalkan haram, sesat, itu tidak. Apalagi Mas Regi ketika melakukan itu ada kenyamanan ada kenyamanan, terus ada apa sih badan itu enteng, itu tidak masalah. Tidak masalah Mas Regi itu. Nah, yang terpenting Bapak Ibu, ini tentang pertobatan telanjang, bukan sholat tobat sambil telanjang ya, jangan sampai salah kaprah ya. Soalnya ada tamu RDAY dengan PD-nya, saya udah sholat tobat sambil telanjang. Sambil telanjang? Waduh, saya rasa dari Sabang sampai Merauke, dari kutub utara sampai kutub selatan, nggak ada satupun ustadz yang menyarankan, bahkan mengharamkan. Tidak ada yang namanya sholat sambil telanjang. Iya. Yang ada, kita disolatin dalam keadaan telanjang. Telanjang. Nah, iya, maksudnya betul. dibungkus kain putih, ya kan? Kain putih. Orang jelas-jelas hukumnya sholat menutup aurat, gitu Bapak Ibu ya. Nah, lanjut ke sholat tahajud nih Pak Ustadz. Adapun ada yang 4 rakaat atau 8 rakaat sama dengan 2 kali salam atau 4 kali salam nih Pak Ustadz ya. Jadi kalau tentang tahajud itu baiknya berapa rakaat Pak Ustadz? Jadi tahajud itu boleh ada 4 rakaat ya, ada juga 2 rakaat. Jadi gini Mas, 4 rakaat itu betul, 2 rakaat juga itu betul. Yang tidak betul orang yang tidak sholat tahajud. Oh, jadi kalau yang 8 rakaat sama dengan 4 kali salam? Iya, 4 kali salam. Yang 4 rakaat 2 kali salam? 2 kali salam. 2 rakaat pun nggak masalah? Nggak masalah. Yang penting di situ kita kan ikhlas. Di situ kan tahajud itu kan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjadu bihi nafilah. Jadi Allah memerintahkan di sebagian malam itu untuk bertahajud sebagai ibadah tambahan di situ. Ibadah tambahan kita. Iya. Memang itu sunnah, tapi sangat ditekankan, dianjurkan untuk kita bertahajud di situ. Tengah malam saat orang lagi pada molor ya kan? Pada tidur kita bangun. Disambut dengan senyum. Malaikatnya takjub, bahagia. Lalu kan di Al-Quran juga di surah Al-Mujammil ya ada apa namanya? Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Qumilla illa qalila di situ. Bangun malam ini. Jadi bangunnya bukan untuk kencing doang, tapi untuk sholat. Watiril Qur'ana tartila, lalu membaca Quran secara pelan-pelan, tartil di situ. Nah, di situ ketika kita bangun malam, Mas, itu bangun malam itu Masya Allah. Malaikat itu istaghfarat ilahil malaikati fis samawat, mendoakan kita. Wal khitan fil bihar, ikan-ikan di lautan mendoakan kita. Bagi yang bangun malam, bangun malam, Masya Allah. Sholat tahajud ya, Insya Allah. Itu didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Tapi sangat sedikit sekali orang-orang bangun malam. Banyak yang bangun, cuman kencing doang. Betul. Udah kencing bobo lagi. Betul. Kadang minum doang ya kan. Bangun apa namanya, cuman pengen minum doang. Nah ini. Oke, kita lanjut ke poin tentang setelah sholat lanjut baca Quran 12 juz. Nah Pak Haji ini memang balik lagi ya. Wah banyak bener 12 juz. Namanya juga ibadah ekstrim ya kan, rangkaian. Jadi mulai dari rangkaian bangun jam 00, ucap syukur, senyum, mandi, sholat tahajud, baca Quran. Pak Haji memaksain tamu-tamunya untuk bisa sampai 12 juz. Adapun yang belum sanggup ya sesuai kapasitas, kemampuan ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi bagi yang belum terbiasa, mungkin bagi yang belum terbiasa agak berat ya. Tapi lama-lama kalau sudah terbiasa pasti bisa
Ya, soalnya banyak Pak Ustadz yang awalnya baru sanggup sejus di minggu pertama tiap malamnya. Minggu kedua naik jadi 2 jus tiap malam. Minggu ketiga naik 3 jus. Minggu keempat naik 4 jus. Dan seterusnya. Ya. Bahkan sampai menjelang matahari terbit sanggup 12 jus Pak Ustadz. Luar biasa tuh ya. Mungkin level-level hafiz atau hafizah mah udah biasa ya. Karena speednya kan dan makhrajnya jelas gitu kan. Memang udah terbiasa baca kenceng ya gitu. Jadi gini Mas, ilmu Pak Haji ini sebetulnya ini ilmu tirakat. Oke. Tirakat. Bangun malam ya. Ini kan memang dianjurkan. Dianjurkan kita bangun malam. Lalu kita senyum ya. Lalu kita bertahajud. Lalu membaca Al-Qur'an. Memang kata Pak Haji 12 juz. Tapi kalau memang kita tidak mampu dengan semampu kita, yang penting kita ikhlas di situ. Nah, ya. Jadi memang latihan ya, butuh latihan ya, berproses juga ya. Latihan Pak Ustadz, kita ya. pelan-pelan, kita kan baca Quran. Itu insya Allah berkah buat kita. Karena kan suka ada nih tamu-tamu yang bertanya, Pak Haji, doanya apa Pak Haji? Nggak ada doa bos, baca Quran. Pak Haji, zikirnya apa? Nggak ada zikir bos. Wiridnya apa? Nggak ada wirid bos, baca Quran. Karena level baca Quran tuh di atas doa. Dengan baca Quran itu udah termasuk doa, ya kan? Wah, luar biasa. Bahkan gini, kita baca Quran, kita sampai lupa minta. Jadi baca Quran, kita lupakan hajat kita. Lupakan kita minta sama Allah. Kita sudah baca saja Quran, Allah itu tahu kok. Dan Allah itu akan memberikan yang terbaik buat kita. Gitu. Jadi baik kata kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi kalau kata Allah baik, ya baik buat kita. Dan tentunya baca Quran ini teman untuk menerangi Itu Masya Allah. Jadi gini Mas, surga itu merindukan 4 golongan. Al-jannatu mustaqatun illa arba'atin nafarin. 4 golongan yang surga itu rindu. Apa diantaranya? Talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran jangan takut dalam kubur. Orang yang suka membaca Al-Quran jangan takut di padang mahsyar. Bahkan surga rindu kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Talil Quran, membaca Al-Quran. Makanya kita baca Quran itu dengan keikhlasan kita. Allah akan cukupi kebutuhan hidup kita. Allah akan berikan ketenangan dalam diri kita. Allah akan selamatkan kita dunia dan akhirat. Wah, menarik sekali nih Mirsa ya. Gak kerasa setengah jam lebih sudah nih, bisa sampai 4 jam nih vlognya. 4 jam ya, bisa meleleh nih. Jangan sampai bukan jengkang, meleleh ya kan. Oke Pak Ustadz ya, luar biasa ya. Jadi banyak sekali fadilah-fadilah ya tentang baca Quran ya. Nah, dari beres baca Quran kan Pak Haji itu patokannya pokoknya batasnya sampai matahari terbit stop. Matahari terbit anggaplah kurang lebih jam 5:30 ya, rata-rata ya di tiap daerah gitu. Nah, adapun rangkaian ilmu RDAY ibadah ekstrim itu salah satunya selain yang tadi sudah dijabarkan, ada Pak Haji selalu bukan hukumnya wajib tapi diwajibkan. Hukum sholat qobliyah dan ba'diyah nggak boleh bolong. Nah, jadi Pak Haji tidak menekankan bos harus sholat 5 waktu tepat waktu. Tidak. Qobliyah ba'diyah nggak boleh bolong. Ya, sebisa mungkin laki-laki 10 menit sebelum azan udah standby di masjid. Nah, bukan lagi tepat waktu, sebelum waktunya udah standby. Malah ngalahin muazin, ngalahin marbot kadang-kadang ya kan. Jadi luar biasa nih ilmu RDAY tentang rangkaian ibadah ekstrim Pak Ustadz. Nah, bicara tentang sholat qobliyah ba'diyah, adapun semua waktu ada qobliyahnya. Ada waktu subuh dan waktu asar yang tidak ada ba'diyahnya. Betul Pak Ustadz ya? Nah, itu kan hukumnya sunnah. Sunnah mu'akad ya Pak Ustadz ya? Yang mendekati wajib. Tapi di RDAY, Pak Haji, ketika Bapak Ibu lagi ada hajat, menjalankan ilmu RDAY, qobliyah ba'diyah, diwajibkan. Bukan hukumnya wajib, bukan hukumnya berubah jadi wajib ya, enggak gitu. Hukumnya tetap sunnah gitu kan. Nah, ini gimana Pak Ustadz tentang qobliyah ba'diyah yang nggak boleh bolong?
Jadi gini, Mas, qobliyah itu sholat rawatib yang mengiringi fardu yang 5 ya. Yap. Nah itu sholat qobliyah. Kenapa itu ditekankan sholat sunnah qobliyah ba'diyah? Itu untuk apa ya, menambah kekurangan sholat wajib kita nih. Nah itu satu. Lalu orang-orang yang sholat sunnah qobliyah ba'diyah, rezeki akan dilancarkan. Akan dibangun gedung di surga oleh Allah, diselamatkan dari api neraka, dan juga melintasi jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat. Wah, Masya Allah. Man hafidhu ala arba raka'atin qabla dhuhri wa ba'daha haramallahu ala nar. Nah, siapa orang yang sholat qobliyah 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam ya sebelum zuhur, wa ba'daha 4 rakaat lagi setelah zuhur, haramallahu alan nar. Dia diharamkan masuk neraka. Masuk neraka, diharamkan ya. Itu bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah zuhur dan setelahnya ba'diyahnya. Nah, kalau asar, Allah itu memberikan rahmat kepada kita. Jadi sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu sangat-sangat ditekankan, dianjurkan untuk menambah kekurangan di sholat wajib kita. Kalau sunnah ini sudah pasti diterima. Kalau wajib, sholat 5 waktu. Betul. Terkadang kita sholat mas pikiran kemana-mana kita. Kita sholat Allahu Akbar, ingat sama Bang Emok kita. Ingat sama ini apa namanya rendang ya kan? Terkadang Allahu Akbar 2 apa 3 nih ya? Nah, 3 apa 2 nih ya? nah, 2 apa 3? Terkadang Allah, kunci nggak taunya di atas lemari. nah, inget-inget ya. Jadi sholat kita ini terkadang pikiran kemana-mana. Nah, ditambahlah dengan qobliyah ba'diyah itu untuk menutupi itu. Kekurangan. Makanya la sholata illa bi huduril qalbi. Nggak sholat kalau ini kita goplah, lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Tuh Bapak Ibu, siapa yang sholat ingetnya mantan, ya kan? Jadi wajib itu banyak kerjakan sunnah-sunnahnya. Nah, seperti ini di Pak Haji, jangan bolong bos, qobliyahnya, ba'diyahnya. Ini kan anjuran yang luar biasa, tekanan yang luar biasa. Iya. Dan Allah juga menjamin orang-orang yang sholat qobliyah ba'diyah secara kontinu istiqomah akan selamat dari api neraka. Akan diangkat derajatnya oleh Allah, hajat akan dikabulkan, bala dijauhkan, dan dibangunkan gedung di surga oleh Allah. Orang yang istiqomah, sholat qobliyah dan ba'diyahnya, itu Allah yang menjanjikan. Makanya jangan dianggap enteng itu qobliyah dan ba'diyah. Nah, disinilah ditekankan untuk sholat qobliyahnya, ba'diyahnya. Kita continue mas, selama 40 hari, 1 minggu saja, itu terasanya luar biasa, begitu indah, begitu tenang, begitu hebat, luar biasa. Coba para penonton, ada nggak yang udah konsisten atau istiqomah melakukan sholat ba'diyah, nggak pernah bolong, qobliyah nggak pernah bolong, sampai bahkan katanya kalau bolong sekali aja merasa kayak ada yang, waduh kayak, aduh ya Allah bolong sekali tuh kayak gimana gitu kan? Kayak sakit gigi gitu kayak, ya. waduh, kayak diputusin pacar kayaknya. Ya, coba Bapak Ibu, bener nggak? Ada nggak yang merasakan perbedaannya lah? Setelah sebelumnya kan boro-boro, ya kan? Subuh 14, zuhur kerja, asar di jalan, Maghrib baru pulang, aduh, Isya capek. ngantuk. Nah, itu yang berbahaya mas sebetulnya. Jadi kalau kita berangkat pagi, pulang sore, bahkan sampai larut malam, yang kita kejar dunia, bagaimana dikala kita cinta kepada dunia, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan cinta dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ngejar dunia sama aja ngejar bayangan ya. Iya. Gak bakal ketangkep ya. Nah, jadi Pak Ustadz, tentang qobliyah ba'diyah nggak boleh bolong. Berikutnya ada yang namanya Pak Haji, kita dalam sehari semalam dipaksa untuk ya mengucapkan alhamdulillah, kalimat syukur ya, sebanyak 99 kali dikali 27 dalam sehari semalam. Ya. 27 putaran. Itu kurang lebih hampir
27.000 kita ngucap, berarti 27.000 kurang 27. Itu kita mengucap syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang mana setiap 999 ucapkan hajat. Ya. Setiap 999 ucapkan hajat. Nah, ini hukum tentang mengucap syukur sambil mengucap hajat. Itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, jadi gini Mas, afdhalu doa alhamdulillah kan. Jadi afdolnya doa itu alhamdulillah itu kan kita di samping kita bersyukur itu kan doa. Iya. Itu kalau ahli hikmah itu sangat paham Mas. Jadi ada di kitab Syamsul Ma'arif juga itu ada mengucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sakit keinjak alhamdulillah. Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah. Bahkan kita dibenci sama orang pun alhamdulillah ya Allah ala kulli halin. Kita diludahin saja Mas sama orang, jangan marah. Alhamdulillah ya Allah. Usap sama kita. Masya Allah. Kadang saya kalau dikasih duit, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Diludahin alhamdulillah, dihina alhamdulillah, dicaci alhamdulillah. Jadi ketika Rasul itu menerima kabar yang tidak baik pun, apa kata beliau? Alhamdulillah ala kulli halin. Ala kulli halin. Jadi semua kita kembalikan kepada Allah. Oke. Allah yang menetapkan semuanya, Mas. Jadi 999 alias 1000 kurang 1 ucap hajat. Bayangin Pak Ustadz ya, selama ini kita minta tanpa bersyukur. Ya. Kadang udah Allah kasih lupa bersyukur. Bersyukur cuman ucapan doang, nggak ada bagi kepada sesama. Khususnya anak yatim, boro-boro ya kan. Sekarang lagi pada nyungsep, barulah. Bahkan gini Mas, guru saya juga gini. Ketika kita minta hajat ya, misalkan alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi bukan dibayangkan ya, bahwa itu sudah terjadi gitu. Seolah ya. Olah sudah terjadi gitu. Iya. Kita mempunyai keyakinan semua itu sudah terjadi gitu. Gitu. Jadi kita minta kepada Allah itu, ya Allah, ya Rabb. Bukan nangisnya, tapi rasanya yang nyambung, nggak connect, nggak itu. Kalau kita habis minta, ya Allah, ya Rabb, nangis-nangis, udah minta kita keluar, masih jengkel sama orang. Nah, ini nih. Masih nunjuk-nunjuk orang, masih berburuk sangka sama orang. Gimana mau kabul hajat, lu masih benci sama orang. Masih juara 1. Iya. Sifat 18, ogah disingkirkan. Gak apa-apa dah, ya kan? Bagi yang mau hajat lemot, piara ini, sampai gede. Gitu Mas. Jadi sebetulnya Islam itu kan indah Mas. Allah juga kan Rahman Rahim. Rahman Rahim. Tidak ribet. Bagaimana kita Mas. Jadi hidup itu kita nikmati saja. Iya. Karena hidup ini kalau dalam kitab ini Zalul Maknun itu sakinuna ala mazaril aqdar. Kita tenang saja, tenang mengikuti perputaran takdir. Nah, luar biasa ya. Jadi memang semua tentang rangkaian ibadah ini jelas ya, aman ya, aman, nggak sesat ya. Nah, terakhir Pak Ustadz, ya. Pak Haji nih. Emang terakhir mau kemana kita nih? Ke KP. Jadi tentang semua yang tadi sudah jelaskan. Nah, terakhir ini Pak Haji mengcombine ibadah ekstrim itu dengan sholat taubat. Nah, ini terkait nih 18 sifat fangsat ya, yang ibaratnya jangan dilanggar nih. Ini sifat-sifat syaitonir rojim ya. Adapun sholat taubatnya itu sebanyak, yang pertama 18 kali salam atas 18 sifat ini. Kita mohon ampun, mohon bertobat, dikerjakan dari ba'da maghrib sampai menjelang isya. Dan 50 kali salam ya, bukan 50 rakaat ya, 50 kali salam itu dikerjakannya mulai dari selepas sholat duha, waktu duha ya, sampai menjelang tidur. Ya. Adapun waktu dilarang sholat tuh ba'da asar, ya kan? Itu tidak boleh dilakukan sholat taubat. Nah, jadi memang total Pak Ustadz ya, itu 68 kali salam. Alhamdulillah qabul, gempa nih Pak Ustadz. Iya, gempa, alhamdulillah. Qabul nih Pak Ustadz nih, ya kan? Qabul nih Pak Ustadz nih, Masya Allah.
Gempa Alhamdulillah. nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah. Gempa Bapak Ibu barusan, tapi nggak kenceng. Alhamdulillah. Agak slow aja. Nah, jadi Pak Ustadz terkait sholat taubat totalnya 68 kali salam. Ya. Adapun yang ba'da maghrib sampai menjelang isya itu 18 kali salam, sama dengan kalau Pak Haji kan kita nggak usah pakai bahasa Arab, nggak apa-apa. Yang penting saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala untuk menghilangkan yang pertama ya sifat gundah. Nanti yang rakaat kedua gelisah, menghilangkan murung sampai 18. Ya. Adapun yang 50 kali salam sama dengan apa nih 5 sifat dominan kita nih yang masih melekat diantaranya nih, yang paling dominan 5. Contoh kalau misalnya saya nih, saya hobinya jengkel, mikir. Mikir udah nggak sekarang? Komen ya, jengkel, bawel, komen, sama apa lagi Pak Ustadz nih? Oh, kepancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, komen, sama apa tadi tuh? Gue lupa dah tuh ya kan? Jutek. Jutek enggak Pak Ustadz. Jengkel. Oh, mikir sama komen. Mikir udah enggak tadi, gue lupa dah tuh. 1 jengkel, kedua kepancing jengkel, ketiga bawel. Oh, ini cerewet, ya kan? Nah, pokoknya dari 5 ini Pak Ustadz, itu sama dengan 10 kali salam. Saya niat sholat taubat 2 rakaat, sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala untuk menghilangkan sifat jengkel. Allahu Akbar. Itu 10 kali salam. Yang kedua dilakukan, yaitu tadi tuh, pokoknya sampai 5 yang dominan ini, itu dilakukan dari waktu duha, boleh dicicil Pak Ustadz. Gitu. Nah, bicara tentang sholat taubat nih Pak Ustadz, ini kan cukup ekstrim ya, sampai 68 kali salam, bukan rakaat, salam. Di luar sholat wajib, di luar sholat qobliyah ba'diyah, di luar sholat tahajud. Berapa banyak tuh sehari semalam kita sholat ya kan, kalau dihitung-hitung. Tapi luar biasa, namanya juga ibadah ekstrim. Nah, tentang sholat taubat nih, balik lagi nih, dasar hukum atau landasannya nih Pak Ustadz. Baik, jadi sholat taubat itu memang dianjurkan. Ma min rajul yajnibu dzamban. Jika seseorang ya melakukan dosa, melakukan dosa, terus dia summa yaqumu fayatataharu, dia mengambil air wudhu, terus di situ summa yusolli rakaat, dia sholat 2 rakaat, dan dia mohon ampun kepada Allah. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, seperti gelisah, jengkel itu kan perbuatan maksiat. Maksiat juga itu. Nah, kita mohon ampun kepada Allah. Ma min rajul yajnibu dzamban. Nah, ketika seseorang melakukan dosa, lalu dia bebersih, mengambil air wudhu, summa yusolli rakaatain, dia sholat 2 rakaat. Dia mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Nah, ini bersegeralah kita sholat taubat. Oke. Apakah hanya dengan kita istighfar dosa kita Allah ampuni, Ustaz? Jadi gini, istighfar pun belum tentu mengampuni dosa kita. Terkadang begini Mas, ada sebuah dosa yang tidak dan istighfar, seperti Mas Regi lagi jalan kocok paku. Nah, mungkin dengan cara itu Allah mengampuni dosa kita. Makanya alhamdulillah ya Allah. Itu kan afal Allah. Jadi tidak semua dosa itu dengan istighfar. Ya, istighfar kan pengampunan dosa, kita minta kepada Allah. Tapi ada sebuah dosa yang tidak dengan istighfar, dengan kita dihantam dengan ujian, dengan cobaan, dengan penyakit. Itu semua pengampunan dosa kepada kita. Penghapusan dosa ya. Penghapusan dosa. Jadi kalau Mas lagi jalan, kecocok paku, jangan marah di situ. Alhamdulillah ya Allah. Kalau kesenggol juga gitu, kesenggol orang. Yang nyenggol cewek apa cowok ini? Ya
Anggap janda dah. Oh janda, atau janda beda lagi kalau janda. Nilahi. Innalillahi. Nah jadi kalau Mas Regi kecocok paku, beling, ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Nah ini nih ya kan, edukasi sekali nih. Terus begini Mas, misalkan Mas Regi nih lagi nyuci, nyuci pakaian ya, ada semut, tuh, semut tenggelam kan, tenggelam nggak tuh semut? Ngambang tapi Ngambang dia, ngambang tapi dia nggak bernyawa lagi. Nggak ngap-ngapan ya? Nggak ngap-ngapan. Itu diangkat Mas sama kita. Dengan mengangkat semut itu dosa kita akan diampuni dan nanti bersaksi demi kiamat. Kata malaikat, Regi sini. Ya malaikat, sholat. Terus kata Allah, malaikat bohong dia. Karena kolbunya bukan sama saya, tapi dia sholat karena dia ingat sama hajatnya. Lempar ke neraka. Kata semut, ntar dulu malaikat. Ini waktu di dunia nyelamatin gua, kata semut nih. Gua lagi ngap-ngapan tuh di baskom, diselamatin sama Mas Regi. Ntar dulu, saya bersaksi, Mas Regi orang baik. Karena semut tuh. Masya Allah. Ini semut, ini makhluk Allah. Tentaranya Nabi Sulaiman. Iya. Atau misalnya begini, Mas Regi lagi jalan ke kebun, ada anak ayam, lagi pisah sama induknya nih, bisa ambil tuh, satukan dengan induknya itu. Dengan kita mengambil itu, diampuni dosa kita, dan mungkin dengan cara itu kita nanti di yaumil qiyamah disatukan kita dengan keluarga kita nanti di surganya Allah. Berbuat baik kepada makhluk ciptaan Allah lainnya. Iya. Ya, seperti hewan. Wow. Nah, itu luar biasa. Jadi berbuat baik kita. Makanya saya bilang tadi, dosa itu tidak harus dengan istighfar. Walaupun kita perbanyak istighfar, tapi ada dosa yang diampuni oleh Allah dengan cara kita diberikan sedikit kesusahan, sakit dan lain sebagainya. Jadi orang sakit itu adalah orang yang diampuni dosa-dosanya. Allah sayang ya. Sayang. Bahkan begini Mas Regi, ada ketika kita sakit nih, panas dingin, sehari semalam, 1 tahun itu dosa kita diampuni. Gugur. Makanya kita doakan biar Mas Randi sakitnya 40 hari. 1 hari kita. Itu kalau sampai 41 hari. Jadi 1 hari kita sakit, itu Allah akan ampuni dosa-dosa kita itu 1 tahun. Nah, kebanyakan nih kalau tamu-tamu RDI ini penyakitnya klasik, Pak Ustadz. Klasik ya? Namanya PKD. PKD apa itu? Penyakit kurang duit. Oh gitu, duit ya. Al-fulus tuh ghairu nupus ya? Nah, ya. Fulus. Oke, luar biasa nih. Nggak kerasa 52 menit ini. 52 menit ya. Ini kalau perjalanan dari Jakarta ke Sumedang, kira-kira udah nyampe dari Bogor ke Sumedang, kira-kira udah nyampe mana, Pak Ustadz? Ini udah nyampe Cikampek ini. Wih, bukan main. Ini Cikampek ini. Luar biasa. Ya. Sebenarnya nih balik lagi nih, niatnya pengen 4 jam ya, tapi takut ustadznya meleleh. Iya, takut kepulenan. Ya kepulenan ya, repot ya Bapak Ibu. Tapi udah cukup lengkap lah ya, mulai dari bangun jam 00 sampai sholat tobat 60 kali salam. Ya, ingat Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu sholat tobat ya, otomatis itu mengikis dosa-dosa yang ibaratnya kalau mungkin ada golok atau pisau yang sangat tumpul, bekarat, dibuang dulu karatnya. Jadi nggak heran kalau misalkan hajatnya agak lemot karena doanya masih ketahan sama dosa. Iya. Ya. Luar biasa ya. Pak Ustadz, ya. Ini hatur nuhun pisan nih ya. Tapi sebelumnya buat para penonton, adapun ya, ini Pak Ustadz Dadang Mubarok ini dari Sumedang, pokoknya siap datang kemana saja, undangan-undangan yang sifatnya baik diharapkan atau tidak diharapkan ya. Sebisa mungkin kalau bisa Bapak Ibu mau acara apapun ya Pak Ustadz ya. Asal jangan acara bakar rumah aja. Wih janganlah ya kan. Pokoknya acara apapun Bapak Ibu pengen ngundang Ustadz Dadang, tidak hanya sebatas tausiah dakwah, adapun kalau ada Bapak Ibu yang mau nikah lagi, mau ngundang boleh? Boleh lah, asal cocok tiketnya, maksudnya tiket pesawatnya, kan nggak mungkin jalur darat. Ya, barangkali ingin mengundang apapun itu dengan izin dan ridha Allah, ya insya Allah. Iya. Insya Allah. Jadi kalau semacam kayak
tausiah tipis-tipis, tasyakur binikmat boleh, bisa ya. Boleh. Acara ulang tahun atau apapun lah. Pokoknya bebas lah, bebas. Intinya mau ngundang Ustadz Dadang ya, Bapak Ibu bisa hubungi ke nomor 0853 2420 6668 668 0853 2420 6668. Nah, Pak Ustadz Dadang, bisa nggak hadirkan Ustadz Ginanjar, bestinya? Bisa. Bisa, kebetulan kita memang dengan Ginanjar Kombinan 4 Sekawan, kita satu grup namanya Candak, Canda dan Dakwah. Oh. Namanya Candak, Canda dan Dakwah. Kalau misalkan Pak Ustadz Dadang, boleh nggak ajak Pak Ustadz Ginanjar sama Mas Regi. Ustadz Regi. Oh, Ustadz Regi ya. Ustadz Bani. Boleh. Cuman kalau Ustadz Regi ini mungkin untuk budgetnya nggak kuat kayaknya. Nah, emang spesial Kayaknya. Spesial ya, karena nggak bisa dibundling. Iya. Nggak bisa dibundling, karena ini terkait izin daripada guru besar. Bos, saya ACC bos, bayaran cocok 2 miliar berangkat. Tapi memang gini, Mas Ragi, kita memang dakwah itu memang kalau Indonesia kita sudah keliling semua di Indonesia. Indonesia ya, itu kita dari kota sampai ke pelosok itu dakwah. Yang terpenting dakwah saya itu balighani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Saya tidak pernah memikirkan uang, tidak pernah memikirkan bayaran. Ketika dia ngundang, Allah gerakkan hatinya mengundang saya itu atas izin Allah dan saya bismillah berangkat karena Allah. Masya Allah. Tapi acara nikahan ya, bukan acara kawin ya, beda kan? Nikah sama kawin kan beda. Oh iya, kawin mah privasi lah, ya kan? Dan cuman ada di KTP kawin ya, status kawin ya. Ya pada dasarnya Bapak Ibu yang paham-paham aja dah, ya kan? Yang kayak gitu mah nggak perlu diperjelas ya kan? Ya. Budget, nggak ada budget, cuman lebih ke arah fee. Jadi sampaikan juga Mas, jadi bukan kawin ya, jadi nikah. Kalau nikah kan pakai surat, Iya. kalau kawin kan pakai urat kan. Betul. Jadi Pak Ustadz, ini mohon maaf nih, agak sedikit melenceng ya tentang bahasannya. Sebenarnya mah udah bukan lagi harus diperjelas atau dipertajam ya tentang mau undang siapapun ya kan. Ya yang namanya transportasi akomodasi mah udah kudu paham kali ya. Nggak perlu diperjelas ya. Itu semua sudah, itu serahkan kepada Allah. Oke. Artinya saya tidak pernah memikirkan itu ketika dia bergerak mengundang. Nah itu Masya Allah Mas. Jadi satu poin buat saya gitu kan. Nah ketika saya menyampaikan dan dia jalankan itu, makanya satu poin gitu kan. Saya hanya mengharapkan ridha Allah, saya hibahkan untuk Allah, untuk ke depan apapun itu tergantung bagaimana Allah. Masya Allah. Jadi emang yang benar kayak gini sih ya. Wih nggak kerasa udah jam 00 Pak Ustadz. Dan ini waktu udah 58 menit ya kan. Iya. Kayaknya Pak Ustadz kita akhiri saja ya. Boleh ya. Biar nggak ngejengkang nih ya. Oke, sekali lagi buat Bapak Ibu para penonton dimanapun berada, bagi yang pengen ngundang Ustadz Dadang untuk acara tausiah apapun ya, mungkin doa bersama. Adapun Pak Ustadz Dadang, bisa nggak? Aku ada acara nih, sekaligus bawa dong anak yatim RDAY. Cocok. Boleh. Ya kan? Makin paten lagi ya kan? Makin luar biasa. Ajak dong Pak Ustadz Ginanjar. Sama Ustadz Regi gitu ya. Nah, Mas Regi liput ya. Cocok. Ini emang kerjaan gue ya kan. Jadi inti dari segala inti Bapak Ibu, kalau terkait Ustadz Dadang, hubunginya tadi ya di nomor 0853 2420 6668. Nah, adapun Bapak Ibu mau undang anak yatim RDAY, japri aja ke Pak Haji ya. Assalamualaikum Pak Haji, saya mau undang anak yatim dong 100 ya kan, atau 200 atau 300, bebas ya. Oke, pokoknya sekian dulu lah vlognya ya. Ini udah jam 00 nih, saatnya kita persiapan ini Pak Ustadz, apa namanya, live streaming salat tahajud. Iya, tahajud ya. Gak kerasa nih, kalau nggak percaya nih, biar dikata nggak tipu-tipu nih. Sekarang 21 September jam 00.02 ya kan. Mengerikan nggak tuh ya kan? Mengerikan. Ekstrim. Ekstrim sekali ini, nggak ada obat ya. Kita suka yang ekstrim-ekstrim. Betul, es krim. Es krim ya. Es krim. Yaudah Bapak Ibu, sekian dulu vlognya ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada kekurangan kesalahan ya. Sekali lagi terima kasih juga nih buat Pak Ustadz nih. Pokoknya qabul terus semua hajatnya, sehat terus ya, berkah barokah ya. Pokoknya Bapak Ibu, bagi yang pengen datang ke RDAY bisa
cek alamatnya di kolom deskripsi. Bagi yang pengen sedekah, bisa cek nomor rekeningnya di kolom deskripsi. Adapun Bapak Ibu, kalau ingin bertanya tentang seputar perjalanan ke RDAY atau dan lain sebagainya, bisa WA ke hotline-nya RDAY di 0812 898 234. Oke, terima kasih sudah nonton vlog ini sampai akhir. Kabul semua hajat kita ya. Semangat terus jalanin ilmu RDAY. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.